Pernah kepikiran gak sih, gimana sebetulnya seseorang itu bisa datang kepada Tuhan? Apa itu murni karena kemauan kita sendiri? Hari ini kita bakal ngulik sebuah ide teologis yang, jujur aja, dalam banget dari sebuah renungan Kristiani. Dan ide ini, wah, benar-benar menantang cara kita memandang peran Tuhan dan juga peran kita. Oke, jadi bacaan ini tuh langsung to the point. Dibuka dengan sebuah pernyataan yang jadi jantung dari semua perenungannya. Yuk, kita langsung lihat aja pernyataan intinya. Coba deh, dengerin baik-baik. Simple, lugas, tapi kuat banget ya. Kalimat ini seolah-olah ngebolak-balikin anggapan kita selama ini. Bahwa untuk datang padanya, ternyata bukan kita yang berinisiatif duluan, tapi ada semacam tarikan dari Bapa. Ini benar-benar mengubah perspektif kan? Coba kita biarkan itu meresap dulu sebentar. Nah, ini dia nih kuncinya. Kata ditarik. Kata ini tuh ibarat kunci buat membuka seluruh gagasan yang mau kita bahas ini. Jadi, apa sih sebetulnya makna di baliknya? Maksudnya apa nih? Apa kita dipaksa gitu? Terus, apa kehendak bebas kita jadi nggak ada artinya? Wajar banget loh kalau pertanyaan-pertanyaan kayak gitu muncul di kepala kita. Yuk kita lihat gimana teks ini ngejelasinnya. Oke, jadi jelas ya, ini bukan soal paksaan sama sekali. Kata ditarik di sini, itu ternyata sebuah metafora yang indah banget tentang inisiatif ilahi. Sebuah daya tarik dari Tuhan sendiri yang manggil kita. Sebuah gerakan cinta yang terjadi bahkan sebelum kita berusaha apa-apa. Jadi, ini bukan tentang apa yang kita capai, tapi tentang apa yang Dia tawarkan lebih dulu. Jujur aja ya, gagasan kayak gini tuh sering banget, tabrakan. Sama cara kita mikir zaman sekarang. Ada sebuah ketegangan yang nyata banget antara pesan ini sama semangat zaman kita. Coba kita pikirin deh, dunia kita sekarang kan sangat mengagungkan kemandirian ya kan? Kekuatan dari dalam diri, you can do it. Nah, terus datang konsep ini yang justru minta kita buat menyerah pada sebuah tarikan dari luar. Yuk kita lihat perbandingannya lebih dekat lagi. Coba lihat deh kontrasnya di sini. Di satu sisi, kita punya semangat humanisme dan rasionalisme yang terus-menerus mendorong kita buat percaya sama kekuatan diri sendiri, yang ujung-ujungnya seringkali bikin kita jadi sombong. Nah, di sisi lain, ada panggilan untuk menyambut tarikan ilahi ini, yang justru menuntut hal sebaliknya. Sebuah kesadaran bahwa kita nggak bisa sendirian, yang butuh banget namanya kerendahan hati. Terus gimana dong? Gimana kita bisa ngatasin konflik ini? Apa ada gitu jalan tengahnya buat mengalami tarikan ini di tengah dunia yang begitu mandiri? Nah, teks ini ternyata menawarkan sebuah jawaban. Dan ternyata jawabannya itu adalah sebuah sikap hati yang sederhana banget, tapi fundamental. Kuncinya adalah kerendahan hati. Itulah pintu yang harus kita buka supaya kita bisa merasakan dan menyambut inisiatif Tuhan itu. Teks ini bahkan menguraikannya jadi 3 langkah praktis loh. Pertama, kita harus akui batas kita. Lepasin kebanggaan kalau kita tahu segalanya dan bisa melakukan segalanya sendiri. Kedua, setelah kita sadar, kita secara aktif mengulurkan tangan. Ini simbol kesiapan kita buat menerima bantuan. Dan yang ketiga, ini nih yang mungkin paling menantang, adalah benar-benar melepaskan kendali dan percaya untuk dibimbing olehnya. Biar kita lebih kebayang nih konsep yang agak abstrak ini. Bacaan kita menunjuk pada sebuah simbol fisik yang luar biasa kuat. Sebuah gambaran nyata dari tarikan kasih ini. Nah ini dia, salib Cordoba. Coba deh perhatiin baik-baik. Ini bukan sekedar salib biasa loh. Lihat tangan yang terulur dari salib itu. Ini visualisasi yang sempurna banget dari ide yang kita bahas. Sebuah kasih yang gak diam, tapi aktif menjangkau, menarik kita kembali dalam sebuah pelukan untuk bisa berjalan bersama. Wah, kalimat ini bener-bener ngerangkum semuanya dengan indah banget ya. Jadi, ini bukan tarikan yang memaksa, tapi tarikan dari sebuah kasih yang rindu untuk jalan bareng kita. Sebuah undangan yang hangat dan gak pernah berhenti ditawarkan. Dan kita sampai di akhir perenungan kita dengan sebuah pertanyaan untuk kita bawa pulang. Di tengah budaya yang begitu memuja kemandirian dan kekuatan personal, gimana caranya kita bisa menemukan ruang untuk membuka diri kita, untuk melepaskan genggaman, dan membiarkan diri kita dibimbing oleh kasih yang jauh lebih besar dari diri kita sendiri. Coba kita renungkan bareng-bareng.